Nah, saya suka sekali, saya percaya ini bukan sebuah kebetulan, saudara ya. Saya percaya ini sudah direnungkan dengan baik oleh tim pengajaran pusat. Ya, saya senang sekali bahwa kita memulai tahun ini itu dengan sebuah tema restoring relationship, saudara. Pemulihan hubungan. Saya percaya gini, saudara ya. Tidak ada sesuatu yang lebih penting atau lebih indah daripada kita memulai tahun ini itu dengan memperbaiki atau memulihkan hubungan-hubungan yang rusak. Amin, saudara. Nah, sambil kita merenungkan tema ini selama sebulan ini, saudara ya. Saya pengen kita bukan cuma dengerin kayak sebuah teori pengajaran atau khotbah gitu setiap minggu, saudara ya. Tapi saya pengen setiap kali kita selama 1 bulan ini, saudara merenungkan pengajaran yang kita berikan. Ya, saya pengen juga saudara itu mulai membayangkan, saudara, membayangkan. Kira-kira hubungan-hubungan yang rusak di dalam kehidupan kita ini apa aja, saudara. Mungkin beberapa di antara saudara itu muncul wajah orang-orang yang mungkin saudara harus pergi dan berdamai dengan mereka. Mungkin itu bisa suami istri, mungkin saudara ya. Jangan pikir kalau nggak cerai itu nggak ada masalah, saudara ya. Banyak orang yang suami istri cerai, nggak cerai sih sebenarnya, tapi hubungan suami istrinya sudah sekarat, saudara ya, pingsan. Di rumah nggak pernah ngomong gitu ya, saudara ya. Suaminya makan apa juga udah nggak tahu, bodoh amat gitu ya. Istrinya pergi nggak pernah pulang ya terserah gitu, pulang jam berapa ya terserah gitu ya saudara ya. Udah dingin, nggak ada kehidupan di dalam rumah tangganya. Nah mungkin ini adalah sebuah perintah tapi sekaligus berkat terbesar yang mungkin Tuhan berikan kepada kita di awal tahun baru ini untuk hubungan suami istri dipulihkan. Bisa juga mungkin hubungan orang tua dan anak. Mungkin masih di rumah sih, nggak keluar rumah atau apa, tapi ada amarah yang terpendam. Ada sebuah sesuatu gap yang bisa dirasakan ada di situ, saudara. Dan ini yang mungkin kita perlu perbaiki. Atau mungkin ada sahabat yang tadinya begitu dekat, begitu akrab, tapi mungkin gara-gara bisnis, gara-gara uang, hubungan persahabatan itu jadi rusak. Atau mungkin teman-teman sepelayanan, saudara yang dulunya tuh solid, dulunya kompak sekali, dulunya rukun. Mungkin gara-gara beda ide, beda pendapat, rusak sekarang nggak seperti dulu lagi. Nah mungkin hubungan-hubungan ini yang Tuhan ingin untuk kita mulai tahun 2025 ini untuk memulihkan hubungan-hubungan tersebut. Dan saya percaya saudara ya, kalau Tuhan yang suruh pasti ada maksud dan tujuan yang luar biasa di dalamnya. Amin saudara. Dan saya percaya pada waktu saudara memulihkan hubungan-hubungan itu bersama dengan Tuhan, bantuan Tuhan, akan ada berkat yang baru dan hal-hal yang baru yang luar biasa akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita ngomong soal pemulihan hubungan, saudara ya, mungkin kita pikir, oke, pemulihan hubungan dengan suami, istri, dengan anak, dengan sahabat yang tadi saya udah bilang, saudara. Tapi ada satu hubungan yang Tuhan itu juga bicarakan di Alkitab, saudara. Untuk kita tuh kasihi. Tebak itu, siapa itu saudara? Bukan suami, bukan hanya istri, bukan hanya teman, tapi kita diperintahkan untuk mengasihi siapa saudara? Ini yang paling sulit ini saudara. Musuh kita. Nah itu yang akan kita renungkan sama-sama hari ini ya saudara. Sebuah perintah yang sulit. Saya percaya mungkin kalau saudara baca di Alkitab, saudara sampai ke ayat ini seringkali adalah ayat yang kita bilang sama diri kita, ini impossible, ini nggak mungkin. Mungkin saudara skip ayat ini, karena ini adalah sesuatu yang mungkin tidak mungkin kita bisa lakukan, yaitu mengasihi musuh kita. Nah saya juga hari ini membagikan tema ini bukan karena saya udah jago saudara ya, bukan. Saya pun masih bergumul di dalamnya. Saya juga butuh Tuhan untuk terus menolong saya, membantu saya untuk saya bisa menghidupi firman ini. Ya bahkan kalau saya boleh pengakuan dosa sedikit saudara ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membagikan firman ini di suatu tempat. Anak saya yang paling gede Jasmine itu dengar saudara ya. Wah, love your enemies gitu pakai bahasa Inggris, love your enemies. Lalu saya pulang ke rumah belum lama waktu setelah itu saudara saya ada masalah dengan seseorang gitu saudara ya. Lalu saya marah gitu ya. Tiba-tiba anak saya yang paling gede Jasmine itu tiba-tiba nepok saya dan bilang, "Daddy, ingat waktu itu Daddy khotbah apa? Love your enemies," gitu saudara ya. Jadi saya sendiri pun masih bergumul, kita belajar bersama-sama untuk kita menghidupi firman ini, tapi nanti kita akan sama-sama juga belajar saudara ya bahwa perintah ini bukan hanya sebuah perintah yang sulit, tapi nanti kita akan melihat sisi indahnya bahwa ini juga adalah sebuah janji saudara. Bahwa nanti bagaimana kita akan bisa menghidupi perintah ini itu dengan bantuan Roh Kudus, dengan bantuan Tuhan. Dan pada waktu kita menghidupi sebuah kehidupan di mana kita bisa mengasihi musuh kita bisa mengampuni yang bersalah sama kita, maka kita akan jadi orang yang paling bersukacita dan paling merdeka di muka bumi ini. Amin saudara? Saudara mau jadi orang seperti itu? Kita sama-sama baca di Lukas 6 ayat 27
sampai 36, saudara ya. Saya akan bacakan bagi saudara, saya harap saudara mengikuti saya di dalam hati dengan seksama. Lukas 6, 27 sampai 36, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu, garis bawah ini, yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Musuh di sini dalam bahasa Ibraninya, tebak apa saudara artinya? Tetap musuh, saudara ya, nggak beda ya. Jadi ini nggak ada arti lain. Tuhan di sini menyuruh kita untuk mengasihi musuh kita. Berbuatlah baik kepada orang yang pertama, membenci kamu. Ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, perhatikan ini baik-baik saudara. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33. Sebab jikalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, ini kata Om Ferry tadi, transaksional. Karena kamu berharap akan menerima sesuatu balik daripadanya, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali. Sama baik dengan kata lain Tuhan berkata, enggak ada bedanya dengan dunia. Ayat 35. Tetapi kamu, sama-sama diganti kata kamu jadi aku. Tetapi aku. 1, 2, 3. Tetapi aku, baca yang keras sama-sama. Kasihilah musuhku dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahku akan besar dan aku akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36 baca keras sama-sama, kamu diganti aku. 1, 2, 3. Hendaklah aku murah hati sama seperti Bapakku adalah murah hati. Amin saudara. Nah saya akan ajak untuk saudara kita sama-sama melihat beberapa bagian penting di dalam ayat yang kita udah baca ini. Dan semoga hari ini kita bisa mendapatkan sebuah pewahyuan, sebuah pencerahan daripada Tuhan untuk kita bisa menghidupi perintah ini. Yang pertama saudara, saya pengen kita sama-sama perhatikan untuk siapa perintah ini diberikan. Ayat yang baru kita baca tadi dimulai dengan kalimat seperti ini. Tetapi kepada kamu, ini Tuhan Yesus yang berkata ya, yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Perhatikan kata mendengarkan aku di situ, mendengarkan. Di sini bahasa Indonesia punya sebuah keunikan, saudara, bahwa di dalam satu kata mendengarkan itu punya dua arti yang berbeda. Nah, kalau saya pakai bahasa gaul, maka saudara akan bisa melihat perbedaannya dengan lebih jelas, yaitu kata dengar dan kata dengerin. Saudara bisa bedain saudara? Arti kata dengar sama dengerin. Sekedar dengar sesuatu sama benar-benar dengerin orang itu artinya beda. Saya kasih sebuah perumpamaan saudara, sebuah contoh. Saya punya 3 orang anak saudara. Tentu aja beberapa dari antara saudara sudah tahu 3 anak saya yang suka saudara itu bilang 3 anak yang lucu ini saudara ya. Nah tapi jangan menghakimi saya saudara ya, jangan menghakimi. Tadi Pak Arifin dari Suara Gembala udah bilang peraturan pertama golden rule tidak boleh menghakimi saudara ya. 3 anak saya yang lucu ini kalau di rumah kami panggil sebagai 3 teroris. Kenapa? Karena kerjaan mereka setiap hari itu di rumah cuma menghancurkan rumah kami saudara. Jadi kami panggil 3 orang anak ini sebagai 3 teroris saudara ya. Nah di antara 3 teroris ini ada 1 bos terorisnya saudara. Ada 1 jenderalnya yang bernama Jordan Timothy Pribudi. Yaitu anak saya yang nomor 2 saudara ya, yang cowok saudara ya. Ini yang paling aduh gitu saudara ya. Lucu, ngegemesin, tapi terus terang saudara. Kadang jadi alat yang Tuhan pakai untuk menguduskan kami dan sanctify kehidupan kami. Paling tuh yang Jordi ini saudara. Nah apa yang Jordi ini lakukan saudara? Hampir setiap hari saudara ya. Rutinitasnya Jordi. Ini adalah gini. Dia itu punya 1 keranjang besar. Isinya itu mainan-mainannya dia saudara.
Dan mainannya dia itu kebanyakan ukurannya itu kecil-kecil, saudara ya. Mulai dari mobil Hot Wheels yang kecil-kecil itu sampai potongan-potongan Lego yang kecil-kecil, saudara ya. Nah, saudara bayangkan ya, setiap hari yang Jordi lakukan ini adalah dia itu tuangkan keranjang besar itu, lalu dia itu seharian main di situ, saudara ya. Nah, lalu yang terjadi lagi nih, setiap hari istri saya tuh selalu memberikan perintah yang sama. Setiap hari Jordi mulai tuangkan itu basketnya, peranjangnya itu dan mainannya itu semua berceceran di mana-mana, saudara ya. Istri saya tuh selalu langsung teriak, Jordi, habis main harus diberesin ya. Nah, pertanyaan saya adalah gini, menurut saudara, setiap hari pada waktu istri saya teriak itu, Jordi itu dengar nggak suara istri saya? Kalau saudara itu kenal saya dan istri saya, maka saudara tahu kan istri saya itu punya frekuensi suara di atas rata-rata, saudara. Jadi tidak mungkin Jordi itu tidak dengar istri saya. Tidak mungkin, saudara. Jordi itu pasti dengar suara istri saya. Tapi pertanyaan saya yang kedua adalah ini. Apakah Jordi dengerin istri saya? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa, saudara? Karena kalau saudara ke rumah saya, itu setiap hari itu kayak kapal pecah itu masih ada di situ, saudara. Dan lebih sering Jordi itu tidak pernah membereskan mainan itu yang dia bereskan, saudara ya. Nah, saudara bisa ngerti ya bedanya, saudara ya. Bedanya antara mendengar sama mendengarkan. Hari ini atau setiap minggu di gereja, semua orang yang datang dengar khotbah. Amin. Tapi saya tanya, saudara, apakah semua mendengarkan khotbah? Apa bedanya, saudara? Apa bedanya kita cuma sekedar dengar dan kita benar-benar mendengarkan? Bedanya di sini. Kalau saudara mendengarkan, bukti utama saudara itu mendengarkan seseorang, percaya apa yang dikatakan orang itu, maka saudara melakukannya. Jadi ketaatan, obedience, itu adalah sebuah ujian yang membedakan antara orang banyak yang ikut Yesus sama orang-orang itu yang benar-benar mau jadi murid Yesus. Dan saudara tahu kenapa kadang Tuhan Yesus itu ngasih kepada kita perintah-perintah yang sulit seperti ini? Yang kadang-kadang gak masuk akal untuk kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Mengasihi musuh kita. Meninggalkan segala yang kita punya untuk ikut Yesus. Saudara tahu, karena Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah ujian untuk memisahkan mana orang-orang yang cuma dengar dia sama yang benar-benar dengerin dia. Nah, hari ini saya tanya kepada saudara, apakah saudara menjadi orang Kristen yang hanya mendengar Yesus? Oh, suka khotbah, saudara, suka. Datang setiap minggu, khotbahnya bagus, kita suka khotbah Yesus. Kita suka ajaran Yesus. Mungkin kalau saudara lebih serius, saudara bahkan suka doktrin. Saudara suka pengajaran. Saudara suka pengajaran teologi. Saudara suka dengerin YouTube. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita boleh jujur, yang kita dengarkan bukan Yesus. Yang kita dengarkan adalah perasaan kita, ego kita, feeling kita. Dan saudara tahu, kalau saudara mendengarkan perasaan saudara, emosi saudara, ego saudara, perintah seperti ini yang kita dengar tadi, mengasihi musuh kita, tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Tapi di sini Yesus berbicara bukan hanya kepada orang-orang yang dengar dia, tapi kepada orang-orang yang benar-benar mau mendengarkan dia. Dan melakukan apa yang dia perintahkan. Nah, tapi ada satu lagi yang di sini yang kita tuh harus perhatikan, saudara. Karena tentu saja gini, bukan berarti artinya kita bisa melakukan perintah ini dengan kekuatan kita sendiri. Tadi Tuhan Yesus juga berkata seperti ini. Dan kalau kita mendengarkan dia, dan kita mau untuk mentaati perintah ini, Tuhan Yesus itu berkata, orang-orang ini akan disebut sebagai apa, saudara? Anak-anak Allah yang maha tinggi. Apa artinya? Siapa kita yang disebut sebagai anak-anak Allah Maha Tinggi? Kalau saudara baca di Alkitab, saudara ya, kita ini yang diselamatkan, itu dikasih istilah itu lahir baru. Kenapa kok pakai kata lahir baru, saudara? Karena kita ini, yang tadinya adalah orang-orang berdosa yang harusnya itu mati dan binasa. Sekarang kita itu bisa jadi anak-anak Allah. Alkitab itu menggambarkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru oleh roh dan bukan dari daging.
Sehingga kalau hari ini kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, maka saudara itu harus sadar bahwa kita ini adalah makhluk-makhluk supernatural. Senggol kanan kirinya dan bilang, kamu itu adalah makhluk supernatural. Kita ini adalah makhluk supernatural, saudara. Kita ini bukan lagi manusia daging yang dilahirkan dari dunia ini, bukan. Kita ini adalah manusia baru yang sekarang itu dilahirkan oleh roh. Nah, karena kita ini sekarang adalah manusia-manusia yang dilahirkan oleh roh, menjadi anak-anak Allah yang adalah roh, kita ini adalah makhluk-makhluk supernatural. Dan karena kita ini adalah makhluk-makhluk supernatural, maka sekarang kita ini mampu melakukan hal-hal yang supernatural. Hal-hal yang supernatural itu apa? Hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh daging. Dan salah satu yang kita renungkan hari ini, saudara, yaitu mengasihi musuh kita. Memberkati orang yang membenci kita. Memberkati orang yang mencaci kita. Berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Kasih seperti ini tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Kasih seperti ini hanya bisa dilakukan secara supernatural. Nah, oleh sebab itu, saudara ya, karena Tuhan itu bilang, karena kamu itu adalah anak-anak Allah Maha Tinggi, sehingga kamu itu adalah makhluk supernatural, sehingga sekarang kamu itu bisa melakukan hal-hal yang supernatural. Sehingga langsung di ayat 32 kalau saudara perhatikan tadi, Tuhan Yesus makanya langsung mengkontraskan. Dari situ berkata seperti ini, nah kalau kamu, saya pakai bahasa terjemahan Surabaya sehari-hari, ya, TSS. Alkitab TSS, terjemahan Surabaya sehari-hari. Kalau kamu cuman bisa mengasihin orang-orang yang mengasihi kamu doang, apa bedanya? Apa bedanya dengan orang dunia? Apa bedanya dengan orang berdosa? Mereka pun juga mengasihi mereka. Lalu ayat 33 berkata seperti ini, kalau kamu cuman berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa bedanya? Apa bedanya dengan yang natural? Saudara bisa mengerti ini ya? Kalau kita memberi lalu kita mengharapkan sesuatu transaksional, apa bedanya dengan dunia? Apa yang membedakan kita sebagai anak-anak Allah dengan orang dunia? Kalau kita mengasihi sama seperti mereka mengasihi. Saudara paham ini? Nah, ini saya agak keras sedikit, saudara ya. Tapi saya harus keras karena kita karismatik. Kenapa gini? Saya ngomong gini, saudara. Justru karena kita karismatik, kita ini harus lebih berhati-hati dan jangan sampai kita ini gagal paham. Kenapa, saudara? Karena gini, saudara ya. Saya karismatik, saudara karismatik. Kita orang karismatik, saudara ya. Itu lebih sering kita ini ngerasa bukan spiritual, tapi spiritis, saudara. Spiritus itu maksudnya apa? Ngeroh yang kayak gini loh, saudara. Oh, tanda kepenuhan Roh Kudus ya. Tanda utama kita kepenuhan Roh Kudus adalah saya bisa berbahasa roh. Saya bisa ngomong seperti ini. Saya bisa melihat itu. Saya bisa merasakan ini. Saya bisa merasakan itu. Sekali lagi ya, itu semua nggak salah. Itu semua mungkin adalah karunia roh. Tapi saudara tahu kita ini sering lupa. Sama yang menurut saya adalah tanda yang paling utama dan mutlak bukti bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Yaitu apa, saudara? Yaitu Dia memampukan kita untuk melakukan apa yang diperintahnya. Itu adalah bukti utama Roh Kudus itu diam di dalam kita. Dan kita ini adalah orang-orang spiritual. Yaitu kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia, bertumbuh dalam kita kasih kita akan Dia, dan yang terakhir, saudara, bertumbuh di dalam kemampuan kita, dalam kita taat, dalam perintahnya. Itu bukti utama bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Sekarang 1 Korintus 13, Paulus berkata seperti ini. Buat apa kamu bisa berbahasa roh, beribu-ribu bahasa bahkan. Kamu bisa ngomong pakai bahasa malaikat sekalipun. Buat apa kalau tidak ada kasih di dalam dirimu? Itu seperti tong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Paulus yang bilang, bukan saya. Buat apa? Kalau menurut kita ini spiritual, kita bisa lihat ini, bisa lihat itu, bisa berbicara ini, berbicara itu, kita bisa melakukan hal-hal yang spiritisme gitu ya, saudara ya. Tapi kita nggak bisa mengasihi musuh kita. Kita nggak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita masih dikuasai dengan kepahitan, kita masih dikuasai dengan kekecewaan,
kita masih dibelenggu dengan kemarahan, kita masih dibelenggu dengan kepahitan. Are you sure bahwa itu adalah karya Roh Kudus di dalam diri kita? Tentu aja tidak, saudara. Kita harus koreksi ini di sini. Dan kita harus luruskan kalau ada yang salah. Bahwa Roh Kudus di dalam diri kita, janji yang utama adalah kalau kita mau taat sama Dia, Tuhan akan membantu kita untuk memampukan kita untuk menghidupi perintah ini. Lalu poin yang kedua, saudara. Siapa musuh kita dan bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Nah, ayat tadi saudara, setelah dibuka di ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Nah, musuh kita ini siapa sih? Kemudian Tuhan Yesus itu memberikan kita tuh 5 penjabaran, saudara ya. Yaitu orang-orang yang bisa saja menjadi musuh kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, penjabarannya. Yang pertama, berkata seperti ini, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi siapa musuh kita yang pertama? Mungkin orang-orang yang secara sadar atau nggak sadar, nggak suka sama kita, benci sama kita, punya hard feeling atau ill feeling sama kita. Yang kedua, mintalah berkat bagi orang-orang yang apa saudara? Mengutuk kamu. Kapan terakhir kali kita minta berkat bagi diri kita sendiri? Woi, semua angkat tangan pasti. Nggak mungkin lupa kalau yang ini saudara ya. Siapa minta berkat bagi anak istrinya, suaminya? Wah, kita nggak mungkin lupa saudara ya. Pasti angkat tangan. Tapi saya tanya yang ketiga, kapan terakhir kali kita minta berkat buat orang-orang yang mengutuk kita saudara? Nggak pernah. Ini perintah Tuhan loh, bukan perintahnya Antoni Pribudi. Yang ketiga saudara, berdoalah. Bagi siapa saudara? Kalau bagi diri kita sendiri nggak usah diingetin saudara. Berdoa bagi anak istri nggak usah diingetin. Berdoa bagi orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita nggak usah diingetin. Tapi di sini perintahnya berdoa bagi siapa saudara? Orang yang mencaci kamu. Kalau zaman sekarang orang-orang yang jelek-jelekin kamu di sosial media, orang-orang yang ngomongin kamu di belakang, orang-orang yang mungkin menfitnah kamu, perintahnya apa? Bales, posting story yang lebih kejam. Followerku lebih banyak, kali ini lebih banyak yang tahu kebusukan dia, gitu saudara kita ya saudara ya. Perintahnya di sini segitu saudara? Bukan. Perintahnya di sini apa? Berdoa bagi mereka, minta berkat bagi mereka. Yang keempat, barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini berkata tentang gini saudara. Orang yang saudara itu kasih kepercayaan, saudara berikan pipi saudara kepada dia, saudara berikan jubah saudara kepada dia. Tapi orang ini tuh mengkhianati kepercayaan saudara. Ia bukannya mencium pipimu, dia menampar pipimu. Ia bukannya merawat jubahmu itu tapi diambil, nggak dibalikin saudara. Nah, apa yang disuruh di sini sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus disuruh di sini menyuruh kita untuk ini, memberikan pengampunan, memberikan grace, memberikan karunia yang lebih besar daripada pelanggaran yang dia lakukan kepada kita. Itu artinya ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Itu artinya saudara diambil jubah saudara, saudara memberikan baju saudara. Dan ini saudara, pada waktu saudara bisa melakukan kelima hal ini adalah buktinya saudara sudah benar-benar mengampuni orang itu dan mengasihi orang itu. Suatu hari saudara ya, ada orang yang tanya sama saya, bro, aku ini sudah benar-benar ngampunin orang itu tuh gimana sih caranya? Ya. Saudara pernah dapat pertanyaan seperti ini? Gimana sih aku ini tahu? Gimana sih, apa sih buktinya bahwa aku ini sudah benar-benar mengampuni seorang? Nah jawabannya saudara ya, jawabannya adalah ketika saudara itu sudah bisa melakukan kelima hal ini. Saudara sudah bisa berbuat baik kepada dia. Saudara sudah bisa berdoa bagi dia. Saudara sudah bisa meminta berkat bagi dia. Dan saudara bisa apa? Saudara sudah bisa membuka pipi saudara yang lain. Dan tidak menuntut balas kepada dia. Tapi memberikan pengampunan kepada dia. Itu tandanya saudara sudah benar-benar mengampuni seseorang yang bersalah kepada saudara. Nah tapi yang saya pengen saudara itu perhatikan adalah gini saudara ya. Saya pengen perhatikan sama saudara kayak gini. Kira-kira
Perhatikan baik-baik saudara. Kira-kira kalau saudara itu ketemu seseorang yang bisa melakukan kelima hal ini, menurut saudara ya, dia ini orang yang sedih atau orang yang paling bahagia di muka bumi ini, saudara? Saya tanya sama saudara. Kalau saudara nih ya, punya teman, lalu saudara tuh lihat teman saudara ini ya, dia itu dicaci maki, malah orangnya diberkatin. Dia ini difitnah, orangnya malah didoain. Dia ini disakitin orang, orang ini tuh malah berbuat baik sama orang itu. Orang ini sudah diambil barangnya, pernah dikhianati, ditikung, mungkin uangnya saya nggak tahu ya, mungkin sesuatu yang berharga dari dia. Tapi orang ini tuh nggak nuntut balas, marah orang ini juga nggak pengen ngambil balik apa yang dia tuh kehilangan. Kira-kira kalau saudara punya teman seperti ini, saudara lihat orang ini, dia ini adalah orang yang menderita atau orang yang sangat berbahagia, saudara? Saya tanya sama saudara. Kalau menurut saya loh, saudara ya, kalau menurut saya, orang seperti ini adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini, saudara. Kenapa saudara? Karena orang yang seperti ini pasti mempunyai sebuah kebahagiaan yang sama sekali tidak bergantung pada apa yang orang lain lakukan terhadap dirinya. Saya kasih tahu sama saudara, kalau kebahagiaan saudara, kalau sukacita saudara itu masih tergantung kepada apa yang orang lain lakukan atau tidak lakukan kepada diri saudara, maka saya kasih tahu, saudara bukanlah orang merdeka. Saudara adalah orang yang diperbudak. Dan saudara tidak akan bisa menjadi orang yang bahagia. Saudara justru akan menjadi orang yang sangat menderita. Kenapa? Karena minggu lalu kita sudah belajar, saudara. Kita nih hidup di dunia yang realitanya itu sudah rusak karena dosa. Setiap hari kita dikelilingi oleh orang-orang yang sangat mungkin untuk mengecewakan kita. Menyakiti kita. Dan orang-orang itu saudara bahkan mungkin ada di dalam gereja. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa imun dari kesalahan. Yang bisa sempurna bagi saudara. Yang sama sekali tidak akan pernah mengecewakan saudara. Kalau saudara belum lama di gereja ini dan saudara mempertimbangkan untuk berjoin di gereja ini, maka dari awal saya bilang sama saudara ya, jangan naruh pengharapan yang terlalu tinggi sama para pendeta di tempat ini, saudara. Kenapa? Karena tinggal tunggu hari, tinggal tunggu waktu, kami akan mengecewakan saudara. Kenapa? Karena kami juga adalah orang berdosa sama seperti saudara. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa sempurna. Sehingga saudara, sangat tidak mungkin, mustahil untuk kita bisa hidup di dunia ini dengan damai, sejahtera, dan sukacita kalau kita tidak bisa mengampuni dan mengasihi musuh kita. Kenapa? Karena musuh kita ada di mana-mana setiap hari. Di kantor, di sekolah, di rumah, bahkan di gereja. Musuh-musuh alami karena realita dunia yang sudah rusak karena dosa. Sehingga kita nggak punya pilihan lain. Kalau saudara lihat perintah tadi, aduh perintahnya sulit, aku nggak mau melakukan ini saudara. Saya harap hari ini saudara sadar bahwa sebenarnya ini bukan sebuah perintah yang sulit untuk mengintimidasi saudara. Tapi saya pengen saudara melihat bahwa ternyata ini adalah sebuah undangan. Sebuah janji dari Tuhan. Untuk kita bisa hidup di dunia yang sudah rusak karena dosa ini. Dengan sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena saudara bersama dengan kuasa Tuhan dan Roh Kudus dalam hati saudara. Saudara bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang yang tersulit sekalipun. Nah sambil kita tadi udah melihat 5 hal tadi saudara ya. Sambil kita udah mendengarkan tadi apa yang saya sampaikan beberapa sekitar 30 menit tadi. Saya pengen kita semua sama-sama mulai merenungkan. Siapa orang-orang ini di dalam kehidupan kita sekarang? Mungkin di antara saudara ada yang mulai wajahnya udah pop up saudara. Orang yang mungkin saudara ingat mencaci saudara. Menfitnah saudara, menyakiti saudara, mengkhianati saudara. Dan saudara tahu apa yang kadang itu membuat ini begitu sulit? Karena kadang orang-orang tersebut bahkan mungkin adalah orang-orang terdekat kita. Mungkin hari ini ada di antara saudara itu yang mungkin kepahitan, bukan sama orang yang jauh di sana, tapi mungkin dengan suami saudara, anak saudara, atau ada anak-anak di tempat ini yang hari ini engkau begitu kecewa, kepahitan, tersakiti dengan orang tuamu.
Hari ini janjinya Tuhan dan undangan Tuhan untuk kita semua adalah kita mampu mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Dan kita bisa bebas dari kuasa kepahitan, amarah, kekecewaan, dan kebencian yang merupakan menjadi rencana iblis di dalam kehidupan kita. Nah, saya tutup dengan ini, saudara. Yang terakhir, kalau tadi yang pertama kita sudah tahu bahwa perintah ini adalah untuk kita. Dan saudara berkata, ya Tuhan, kali ini aku gak mau cuma dengar. Hari ini aku juga mau mendengarkan Engkau. Aku mau mencoba. Mungkin susah. Saudara mungkin keluar dari tempat ini, pikiran dan hati saudara gak langsung berubah. Mungkin mengasihi dan mengampuni orang itu sulit. Saudara mungkin nanti pulang, saudara akan coba WhatsApp orang tersebut. Lalu respon orang tersebut membuat ini lebih sulit lagi mungkin. Tapi saudara hari ini berkata, aku mau coba untuk taat. Aku mau coba untuk mendengarkan Yesus lebih dari perasaanku, lebih dari emosiku, lebih dari egoku. Lalu yang kedua, saudara akhirnya sudah tahu siapa orang-orang ini. Yaitu mereka yang sudah melakukan hal-hal itu tadi bagi saudara. Mungkin orang-orang ini sudah pernah menyakiti saudara. Mengambil sesuatu dari saudara, mengkhianati saudara, menfitnah saudara. Dan saudara tahu apa yang Tuhan ingin saudara lakukan bagi mereka. Yaitu Tuhan ingin untuk saudara berdoa bagi mereka, mengasihi mereka, berbuat baik bagi mereka, memberkati mereka, tidak mengharapkan pembalasan bagi mereka. Nah lalu yang ketiga yang paling penting. Lalu saat nanti kita keluar dari tempat ini pastor, saat kita keluar dari tempat ini bro, dan waktu kehidupan ini, realita kehidupan ini sulit untuk aku melakukan itu. Apa yang aku ini perlukan? Kekuatan apa yang aku punya? Untuk aku bisa terus-menerus didorong untuk melakukan hal tersebut. Nah di ayat 35-36, Tuhan Yesus memberikan kepada kita kuncinya. Kekuatan yang kita perlukan untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengasihi, kita mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Atau orang-orang yang sulit untuk kita kasih di dalam kehidupan kita. 35-36 berkata seperti ini. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ada dua hal di sini. Ada dua hal di sini yang saudara tuh harus selalu ingat dalam kehidupan saudara. Ada dua hal di sini yang saudara itu nggak boleh lupa di dalam saudara itu berusaha dengan kekuatan saudara untuk mentaati firman Tuhan, untuk mengasihi musuh saudara, mengampuni mereka yang menyakiti saudara. Yang pertama saudara, firman Tuhan berkata seperti ini, ada upah yang besar menanti kita. Perhatikan saya saudara ya, kalau saudara jujur sama diri saudara, saudara tahu kenapa sulit untuk mengampuni mereka yang bersalah sama kita? Saya pengen saudara bayangkan ya, wajah orang tersebut yang sudah begitu merugikan saudara, menyakiti saudara. Saudara tahu kenapa sulit untuk mengampuni orang itu saudara? Karena hati kita berkata seperti ini. Kok enak? Kok nyimut? Bahasa Surabayanya saudara. Kok enak? Aku pengen dia merasakan apa yang aku rasakan juga. Aku pengen dia menderita seperti penderitaan yang dia bikin aku tuh rasakan sekarang. Kok enak? Aku mengasihi dan mengampuni dia, dia bisa terbebas begitu saja dan aku tidak dapat apa-apa. Benar gak saudara? Tidak dapat apa-apa. Perhatikan baik-baik saudara. Disitulah kita keliru besar. Mengampuni orang kita gak dapat apa-apa. Perhatikan firman Tuhan berkata apa? Ada upah yang besar yang menanti kita. Kalau kita memilih untuk mentaati dia. Upah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih worth it, daripada kita memilih untuk kita ngikutin emosi kita, amarah kita, untuk kita meluapkan itu sesaat dalam kita membalas orang tersebut. Upah besarnya itu apa? Yang pertama tadi kita udah bahas saudara. Satu, kita bisa punya sukacita, kita bisa punya kemerdekaan, kebebasan. Kita nggak harus dibelenggu sama yang namanya kepahitan, amarah, dan benci saudara. Tapi seringkali gini saudara ya, Tuhan itu memberikan kepada kita jalan untuk menuju kita ini menjadi orang yang merdeka, sukacita. Tapi kita tuh memilih untuk jalan yang lebih murah tapi lebih sesaat saudara.
Yaitu ngikutin emosi kita dan perasaan kita. Lega sebentar. Tapi kalau kita mau jujur sama diri kita dibelenggu kok. Kita nggak merdeka. Kita terbelenggu dengan amarah, kepahitan, dan benci. Yang mungkin bahkan loh saudara ya, orang itu aja bahkan udah nggak mikirin hal ini, saudara masih mikirin hal itu sampai hari ini. Orang itu bahkan mungkin nggak sadar sama kesalahannya, tapi sampai hari ini saudara masih dibelenggu dengan penjara saudara sendiri. Itu yang pertama. Tapi saya pengen saudara lihat upah besar yang kedua yang jauh lebih penting saudara. Yaitu apa saudara? Karena lewat saudara mau mentaati dan menjalanin proses ini, saudara bisa semakin mengenal Tuhan kita, saudara bisa semakin mengenal kasih Tuhan kita, sehingga akhirnya di ayat 36, saudara bisa menjadi serupa dengan Dia. Itu upah yang paling besar, saudara. Ayat 36 berkata, kamu bisa jadi murah hati, sama seperti Bapakmu murah hati. Gimana kita mau jadi sama seperti Bapak kita yang murah hati kalau kita nggak belajar murah hati, saudara? Gimana caranya, saudara? Wah, aku punya Bapak yang murah hati, tapi setiap hari kita marah-marah, kita caci maki orang, gitu saudara ya. Kita mau balas terus, nggak bisa, saudara. Dan ini menurut saya adalah upah yang terbesar yang nggak bisa digantikan dengan apapun. Yaitu apa? Kalau saudara mau memilih jalan ini, maka saudara akan bisa menjadi serupa dengan Tuhan kita. Sekarang saya tanya sama saudara, mana yang lebih worth it? Lega sebentar, bales, luapkan emosi kita, benci, atau kita bisa menjadi serupa seperti Kristus? Mana lebih worth it menurut saudara? Saudara tahu ya, kadang amarah, emosi itu membuat kita tuh bodoh sesaat, saudara. Saudara tahu? Kadang kebencian, kepahitan, dan amarah itu bikin kita tuh kayak Esau, saudara. Kita menukar sesuatu yang berharga dari Tuhan untuk secangkir bubur kacang merah. Yang cuma nikmatnya itu sesaat. Dan kita bisa sesali seumur hidup. Betul gak saudara? Berapa banyak hubungan yang rusak yang kita sesali seumur hidup cuman karena emosi 5 menit, saudara. Kata-kata yang mungkin kita gak bisa tarik lagi sama istri kita. Kata-kata yang kita gak bisa tarik lagi sama anak kita. Benar gak saudara? Hubungan yang rusak sama orang yang begitu dekat sama kita. Nah, hari ini ada upah yang lebih besar saat kita memilih kasih dan pengampunan. Dan saya harap hari ini saudara gak melihat bujukan iblis. Saudara gak nurut untuk mendengarkan perasaan dan emosi saudara. Tapi hari ini percaya ada upah yang lebih besar yang Tuhan berikan. Kalau kita memilih untuk taat kepada Dia. Untuk mengasihi dan mengampuni. Yang kedua, yang terakhir saudara ya. Upah yang besar dan yang kedua Tuhan berkata seperti ini. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Flash news. Siapa ini orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat ini saudara, saya tanya. Jawab dengan cepat. 1, 2, 3. Siapa ini saudara? Mertua. Bukan ya. Bukan mertua saudara. Ini suami saya gitu. Siapa saudara? Kita. Kita ini adalah orang-orang yang gak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat yang somehow karena kasih karunia Tuhan diangkat jadi anaknya. Sehingga yang kedua yang Tuhan tuh mau untuk kita tuh ingat terus menerus dalam kehidupan kita. Dan ini adalah sesuatu yang kita tuh sering lupa. Makanya kita harus terus menerus mengkhotbahkan ini, mengajarkan ini, mengingatkan diri kita ini adalah Injil. Saudara, setiap kali kita susah untuk mengasihi, setiap kali kita susah untuk mengampuni, alasannya cuma satu, karena kita sudah lupa akan kasih dan pengampunan yang sudah kita terima. Saya pengen saudara perhatikan ini ya. Saudara kalau tadi kita lihat ya 5 hal tadi itu ya, 5 hal tadi. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu, kasih pipi yang lain. Barang siapa ngambil jubahmu, kasih bajumu. Setiap orang yang minta dari kamu, ngambil sesuatu dari kamu, jangan minta balik. Kalau saudara perhatikan baik-baik ya saudara, perhatikan baik-baik. Siapa sih orang yang kita ini tahu, sama-sama tahu, yang dibenci karena kita? Dicaci maki karena kita, ditampar pipinya karena kita, jubahnya diambil karena kita, tapi dia nggak minta balas, dia berikan semua bajunya sehingga bajunya semua diundi bagi kita.
Pipinya ditampar, bukan cuma ditampar, dia diludahi, tapi dia tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Dia menerima semua itu dan memilih untuk mengampuni dan memilih kasih, tidak menuntut balas. Siapa saudara yang terlebih dahulu mengalami ini semua bagi kita? Yesus Kristus. Bagi siapa saudara? Bagi saudara dan saya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menutup perintah ini dengan berkata seperti ini. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang yang jahat. Tuhan itu sedang berkata sama kita seperti ini. Kamu jangan lupa bahwa kamu juga sudah menerima itu semua daripadaku. Ingat bagaimana dulu karena dosamu aku pun juga dibenci. Ingat bagaimana karena dosamu aku juga dicaci maki. Pipiku ditampar, diludahi, jubahku diambil, aku ditelanjangi. Ikuti teladanku. Memilih kasih dan pengampunan. Kenapa? Karena engkau juga sudah menerimanya terlebih dahulu daripadaku. Dan ingat, bagaimana engkau bisa menjadi anak-anaknya yang maha tinggi saat ini. Itu karena dia bukan baik kepada mereka yang layak. Bukan baik kepada mereka yang sempurna. Tapi Tuhan itu baik kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih. Dan orang-orang yang jahat, yaitu dulu saudara dan saya. Sehingga ayat 36 dia berkata, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu sudah murah hati terhadap engkau. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya ajak untuk kita sama-sama menutup firman Tuhan pada pagi hari dengan kita membaca Efesus 4. Ayat 31 sampai 32 dan Efesus 5 ayat 1 saudara ya. Kita baca keras sama-sama saudara ya. Kata kamu diganti aku ya saudara ya. Kalau ada kata kalian diganti kita. Oke saudara ya. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kita. Demikian pula kejahatan. Tetapi hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Pasal 5 ayat 1 dibaca lebih keras lagi sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Sebab itu kita harus berusaha mengikuti teladan Allah. Siapa yang mau di awal tahun ini untuk membuat janji sama Tuhan? Bukan sama saya saudara ya, bukan sama orang lain. Tapi kepada Tuhan sebagai komitmen kita. Untuk kita mau berusaha mengikuti teladan yang sudah diberikan kepada kita. Berusaha untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Mengkhianati kita. Mencaci kita. Dan kita percaya pada waktu kita memilih untuk taat, Tuhan berkata ada upah yang besar. Ada sukacita, ada berkat rohani, ada damai sejahtera Allah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang tidak bisa seorang pun untuk ambil daripada kita. Kita akan mempunyai sebuah sukacita dan damai sejahtera yang gak bergantung sama apa yang orang lain lakukan atau gak lakukan terhadap diri kita. Dan akhirnya kita bisa mengasihi orang, mengampuni orang. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita dan mengasihi kita. Sehingga kita berdoa saat kita melakukan itu. Hidup kita bisa menunjukkan kepada dunia akan kasih Kristus yang sudah kita terima itu. Siapa mau saudara? Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Sambil kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Serius saudara. Saya pengen kita mulai membayangkan. Saya percaya di firman yang baru saja saya sampaikan ini. Dengan segala keterbatasan saya. Roh Kudus berbicara kepada hati kita. Ada di antara saudara yang pada waktu saudara mendengarkan firman ini. Roh Kudus berbicara kepada secara spesifik kepada hati saudara. Untuk saudara mengampuni seseorang. Untuk saudara mengasihi seseorang. Atau mungkin saudara pulang dari tempat ini, mungkin Tuhan mau saudara langsung menghubungi orang tertentu. Datang kepada seorang tertentu. Untuk saudara bisa bereskan dengan dia. Memperbaiki hubungan yang rusak dengan dia. Memulihkan hubungan yang rusak dengan dia. Kenapa saudara?
Karena saudara harus tahu, saudara, hubungan horizontal yang rusak, saudara percaya nggak percaya, itu mempengaruhi hubungan saudara dengan Tuhan. Dan kalau saudara hari ini memilih untuk taat, meskipun itu sulit, saudara keluar dari tempat ini akan menjadi lebih sulit, tidak mudah. Tapi hari ini saudara berkata, aku mau Tuhan, aku mau berusaha untuk mengikuti teladan-Mu. Aku mau untuk sepenuhnya mempersembahkan segala hakku, mempersembahkan segala hati dan pikiranku untuk Engkau yang bantu aku, tolong aku, untuk aku tuh bisa melakukannya. Maka saudara akan merasakan sebuah berkat, sebuah pengalaman yang mungkin saudara gak pernah rasakan sebelumnya bersama-sama dengan Tuhan di tahun ini. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan bisa bekerja jauh melebihi apa yang saudara sanggup untuk pikirkan. Ada upah yang besar dan saudara akan bisa menjadi serupa dengan Bapa kita di surga. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita sambil kita berdoa.